Baik anak-anak, kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Bisa? Bisa. Ya, kalau dengar Pak Guru punya suara bagus, berarti kan berarti kalian bisa mendengar ya. Artinya kalau ini semuanya mikrofonnya dikasih mati, nanti kalau ada pertanyaan, misalnya kalau Pak Guru bertanya, baru kalian aktifkan mikrofonnya. Jadi mikrofon yang diaktifkan, mikrofon yang dimatikan, kamera yang diaktifkan. Ya, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, berikan kita kesempatan untuk kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau praktek ya. Kali ini sebelum masuk ke pelajaran, ya walaupun kita lewat daring, tetapi tidak mengurangi kita punya semangat untuk belajar ya. Tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Jadi ini adalah anjuran pemerintah. Jadi pemerintah menganjurkan ke kita belajar lewat online, belajar lewat di rumah ya, lewat tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang ini adalah salah satu daripada program pemerintah. Kita walaupun kita tidak sampai di sekolah, kita tidak pergi sekolah, tapi kita masih harus belajar walaupun lewat daring ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran sebagaimana di kelas juga, Pak Guru mau satu orang kita pimpin doa, tapi doanya dalam hati saja. Coba Ilham pimpin doa untuk teman-teman semua. Ya, Ilham aktifkan suaranya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai, tapi berdoanya dalam hati. Ya, silakan Ilham. Teman-teman, mari sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru masuk ke materi, ini ada siapa-siapa saja yang hadir ini. Coba mulai dari atas, coba. Yang bilang siapa namanya, misalnya ini siapa nih? Alif ya. Alif hadir gitu. Assalamualaikum, hadir. Alif hadir, Pak Guru gitu. Coba. Cara absennya. Ya, absen masing-masing mulai dari atas. Misalnya Alif hadir, kemudian Ilham hadir, terus siapa lagi? Sampai terakhir. Coba mulai dari Alif. Kameranya audio oke kan? Assalamualaikum Pak Guru, Muhammad Alifatin Saputra hadir. Waalaikumsalam. Ya, terus lanjut. Ilham. Assalamualaikum Pak Guru, Ilham Ada Pratama hadir. Ya, berikutnya. Ini siapa ini yang masih tutup kameranya nih? Yang perempuan mana ini? Endang, coba Endang. Endang Syafira Usman hadir. Wira. Mikrofonnya diaktifkan, Wira. Prawira Zaki hadir. Ya. Edo. Jadi tadi. Edo. Faiz. Assalamualaikum Pak Guru, Muhammad Rifais hadir. Ya, waalaikumsalam. Ini siapa ini? Yunia, ada Yunia? Ada Yunia? Ya sudah, kalau begitu
Yang hadir di sini ada sekitar 12 orang ya. Nah, oke, baik. Kali ini Pak Guru minta kalian semuanya diam dan menyimak apa yang Pak Guru ingin sampaikan. Jadi pelajaran kita pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru, yaitu pelajaran tentang sholat ya, sholat fardu. Semua sudah paham tentang sholat kan? Artinya pasti semua kalian Sudah. pasti kalian semua sholat di rumah ya. Tidak mungkin tidak sholat karena bagaimanapun kita umat Islam harus wajib, yang namanya sholat itu adalah hukumnya wajib ya. Jadi untuk apa kita belajar sholat, kita sudah tahu. Bukan berarti kalau kita sudah tahu kemudian kita tidak usah belajar, tidak. Tetapi kita belajar ini untuk lebih tahu lagi ya, untuk lebih tahu lagi. Kenapa? Karena masalah sholat ini adalah masalah yang paling pertama nanti ya, paling pertama akan dihitung oleh Allah. Jadi ketika manusia sudah meninggal semuanya, ketika manusia bumi sudah dihancurkan, sudah terjadi hari kiamat, kemudian Allah membangkitkan lagi manusia, kemudian yang ditanya pertama kali itu apa? Sholatnya. Sholatnya. Jadi kalau sholatnya bagus, maka semua amalannya akan dihitung. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, maka amalan-amalan yang lainnya tidak dihitung. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi kenapa kita harus sholat? Karena yang tadi, yang pertama adalah amalan yang paling pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Nah, karena ada orang-orang yang sholat itu kadang-kadang dia sholat, tapi ketika Allah tunjukkan dia punya sholat tidak ada. Loh, kenapa bisa? Karena dia sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak diajarkan gitu, kalau tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi, bagaimana? Ya salah, sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Walaupun dia sholat terus menerus, tapi ketika dia ketika dia dibangkitkan nanti, kemudian Allah kasih catatan bukunya, kemudian dia buka bukunya, ya Allah, kenapa saya tidak ada sholat saya? Kemudian Allah bilang, kamu tidak sholat, kamu sholatnya salah-salah. Jadi penting untuk kita belajar tentang sholat. Ada cerita seorang laki-laki Badui ya, dia datang waktu Nabi Muhammad di masjid ya. Nabi Muhammad di masjid, ada seorang laki-laki masuk, dia sholat 2 rakaat. Habis itu setelah itu dia datang kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad suruh dia pergi dulu, kamu sholat dulu, kamu belum sholat. Habis itu dia pergi ulang lagi sholatnya. Kedua kali dia sholat sama seperti yang tadi dia sholat. Habis itu dia datang lagi. Kemudian Nabi Muhammad bilang, ulang lagi, kamu belum sholat. Setelah itu dia ulang ketiga kalinya. Setelah 3 kali kemudian dia kembali lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ulang lagi. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak tahu sholat itu bagaimana. Ya begini sudah yang saya tahu, tolong ajarkan saya. Maka Nabi Muhammad bilang, kalau kamu sholat itu jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Perhatikan bacaannya, gerakannya, itu harus teratur, tertib, rapi. Nah itu. Jadi ada orang yang kalau kita ke masjid, kadang-kadang dia sholatnya cepat sekali, ya, belum apa-apa sudah selesai. Kadang-kadang ada orang yang sholatnya miring-miring, ada orang yang sholatnya matanya lihat di atas masjid punya plafon-plafon, dia lihat semuanya. Atau ada orang yang sholat sambil bicara-bicara, itu semuanya tidak benar, ya, sholatnya tidak sah. Artinya tidak ada nilai, tidak ada catatan yang Allah bisa catat atau malaikat bisa catat untuk dia melaksanakan sholat. Paham ya anak? Paham. Ya, jadi yang pertama kali tadi, kenapa kita harus sholat? Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat ya. Yang pertama kali kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, sebelum kakinya kita melangkah, itu yang paling pertama kali adalah sholat. Kalau kita tidak sholat, maka kalaupun dia sholatnya tidak bagus, itu tidak akan dihitung yang lain, langsung masuk neraka. Tapi kalau sholatnya bagus, maka Allah suruh hitung lagi amalan-amalan yang lain. Baik. Sekarang
Pak Guru akan memperlihatkan kalian di sini pelajaran. Bisa lihat? Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya. Jadi di sini pelajaran 5 Bisa. yaitu tentang sholat kewajibanku, ya. Sholat kewajibanku. Nah, sini kalian lihat, sholat adalah merupakan tiang agama, ya. Jadi sholat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Jadi kalau dia melaksanakan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agamanya. Jadi agamanya dia, ya, bukan agama Islam, tetapi agamanya dia. Jadi kalau dia sholat, berarti dia membangun agamanya sendiri. Kalau dia tinggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agamanya sendiri. Karena sholat dalam agama Islam itu sangat penting, ya. Disebutkan yang kedua kali setelah syahadat, ya. Dalam rukun Islam, yang pertama adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, yang kedua baru sholat, yang ketiga baru puasa, kemudian haji dan lain sebagainya. Ya, yang paling utama, ya, yang paling utama setelah kita melaksanakan atau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi kita tidak bisa sholat asal-asalan. Sekarang ini saya mau sholat maghrib, boleh tidak? Pak Guru, sekarang ini sholat maghrib boleh tidak? Tidak boleh, ya. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat maghrib. Nah, kemudian coba kalian lihat gambar di sini. Nah, yang gambar 5.1 ini, 5.1 adalah apa ini? 5.1 apa? Azan. Ya, ini adalah azan. Azan itu adalah menandakan panggilan sholat. Nah, setelah itu 5.2 setelah panggilan azan, maka orang-orang berbondong-bondong masuk ke Masjid. Ya. Masjid. Ya, kemudian kita lihat 5.3 setelah mereka masuk ke masjid, mereka melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang ke 5.4 adalah mereka setelah selesai melaksanakan sholat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini inti dari ibadah sholat, ya. Sholat artinya adalah doa, ya. Sholat artinya adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sudah kita pelajari. Sholat itu apa artinya? Doa. Doa, ya. Secara bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Secara istilah, sholat itu artinya adalah serangkaian ucapan dan gerakan. Jadi ucapan dan gerakan, ya. Ucapan dan gerakan yang tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berarti di luar daripada gerakan ini maka dia bukan gerakan sholat. Jadi kapan kita disebut kita melaksanakan sholat? Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Kapan selesai sholat? Ketika kita sudah melaksanakan salam. Jadi ketika mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itulah yang namanya sholat, ya. Paham, anak? Paham. Ya, jadi mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itulah yang namanya sholat. Itu yang namanya sholat, ya. Jadi misalnya saya masih berdiri, Pak Guru masih berdiri, belum takbiratul ihram, sudah sholat? Belum, ya. Jadi kalau Pak Guru masih berdiri, masih bicara, belum takbiratul ihram, berarti Pak Guru belum sholat. Nah, setelah Pak Guru melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka Sudah sholat. melaksanakan sholat. Sampai kapan baru Pak Guru boleh lagi kembali berbincang-bincang? Sampai Selesai sholat. selesai sholat, yaitu apa? Dengan salam. Ya. Salam. Amin, ya. Jadi
mulai dari apa tadi, takbiratul ihram sampai salam itu tidak boleh ada gerakan tambahan, tidak boleh ada ucapan-ucapan tambahan selain gerakan dan ucapan yang sudah ditentukan di dalam sholat. Paham? Paham. Jadi mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ingat, ini kadang-kadang Pak Guru ke masjid, anak-anak di belakangnya Pak Guru itu kadang-kadang mereka dia sholat tapi dia bicara dengan temannya. Kira-kira betul tidak itu? Tidak. Nah, ini Pak Guru biasa sholat di Masjid Darussalam, di belakangnya Pak Guru itu biasanya anak-anak ribut. Kenapa ribut? Dia bicara sendiri sama temannya. Padahal dia sholat. Itu sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia melanggar aturan-aturan sholat. Padahal di sini takbiratul ihram sampai salam tidak boleh ada bacaan, tidak boleh ada ucapan, tidak boleh ada gerakan yang selain daripada gerakan dan bacaan sholat. Paham kan? Paham. Tolong ya anak-anak, kalau misalnya kalian sholat di masjid, itu jangan membuat gerakan-gerakan tambahan sendiri atau membuat bacaan-bacaan sendiri, apalagi bicara. Nah, itu sudah batal sekali sholatnya itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini kita melaksanakan sholat ini untuk apa? Untuk supaya kita buktikan bahwa kita adalah hambanya Allah, ya, hambanya Allah. Karena hambanya Allah itu banyak, ya. Hambanya Allah itu banyak. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Tergantung kita di sini, ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kita ini hambanya Allah atau tidak. Jadi Allah sudah berikan kita ini, berikan kita itu, ya. Sampai Allah suruh, coba kamu hitung apa yang sudah saya kasih. Bisa tidak? Ya, Allah sudah kita menghitung nikmat yang Allah sudah kasih. Satu hari ini saja kamu hitung. Bisa tidak kamu bisa hitung nikmatnya Allah? Tidak bisa. Udara saja, udara yang kita hirup, udara yang keluar masuk di kita punya hidung, paru-paru, kemudian keluar lagi. Itu mau bayar, kalau kita mau bayar, itu tidak bisa kita bayar. Kita lihat orang-orang di rumah sakit, apalagi sekarang rumah sakit banyak orang-orang kena virus corona. Virus corona itu bikin sesak nafas. Itu oksigen itu, satu tabung oksigen itu mahal harganya itu. Nah, itu dipakai untuk orang-orang yang sesak nafas. Nah, kita yang sudah diberikan kelonggaran untuk bernafas oleh Allah, coba kita hitung dan kita bayar berapa udara yang Allah sudah kasih. Kita tidak bisa membayar, ya. Makanya untuk membuktikan bahwa kita ini hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang beriman, maka yang pertama kita melaksanakan sholat. Jadi tolong, sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya sholat. Kadang-kadang kita tidak sholat, kadang-kadang bermalas-malasan, kadang-kadang tidak mau pergi masjid. Bapaknya, ibunya bilang, kamu sholat. Kadang-kadang pura-pura iya sudah, padahal belum. Itu hati-hati, jangan sampai kita menganggap remeh yang namanya sholat. Karena tadi Pak bilang, yang paling pertama kali nanti dihitung, yang paling pertama kali nanti dilihat oleh Allah adalah sholat kita. Jangan sampai kita menyesal nanti, ya. Nah, karena satu rakaat sholat nanti itu akan berharga, bernilai di sisi Allah nanti daripada uang miliaran rupiah. Kita punya uang miliaran rupiah tidak bisa dibawa mandi. Kamu bawa mandi, kamu mau bayar Allah juga Allah tidak akan terima. Ya, tetapi kalau kita punya satu sholat, itu Allah akan bisa membayar dengan surga, ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita lihat, nah ini di bawahnya lagi, sholat merupakan ibadah yang ditentukan pertama kali setelah hari kiamat. Yang tadi kita sudah ini, ya. Kemudian sholat juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, artinya apa? Bukan berarti sholat itu ini kita yang menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan berarti sholat tinggalkan kita dari ini, tidak. Ketika kita melaksanakan sholat, berarti kita tertanam dalam hati kita bahwa kita tidak boleh lagi melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, ya. Perbuatan keji dan mungkar itu banyak sekali contohnya, ya. Banyak sekali contohnya. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, kita mau misalnya curi orang punya uang, ada uang di atas meja, misalnya ketika kita sudah di sekolah ada orang punya uang di meja, kita
kita tidak akan ambil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saya adalah orang yang melaksanakan sholat, maka saya tidak akan ambil itu. Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Apa jawaban kalian? Sudah atau belum? Sudah. Ada yang belum. Dari mudah-mudahan setelah ini semua sudah harus yang namanya sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu ya. Apa tidak lama loh. Jadi Allah berikan kita waktu 24 jam ya. Satu hari itu 24 jam. Hanya 5 saja, 5 waktu saja. Kalau mau tambah dengan sunnah-sunnah silakan. Tapi yang wajibnya ini adalah 5 itu saja. Ada sahabat Nabi ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu saja bagaimana? Langsung Rasulullah bilang, kamu masuk surga. Langsung temannya yang sahabat yang lain bilang, betulkah? Rasulullah bilang, iya, asal dia betul-betul sholatnya tidak pernah bolong-bolong, gitu ya. Jadi ada orang bertanya, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, saya tidak tambah yang lain-lain, saya tidak tambah sholat tahajud, saya tidak tambah sholat tarawih, saya tidak tambah sholat yang lain, saya mau sholat 5 waktu saja. Kemudian bagaimana kira-kira? Langsung Rasulullah mengatakan, ya kamu masuk surga kalau betul-betul kamu melaksanakan 5 waktu. Tetapi kalau kita melaksanakan tambahan-tambahannya itu lebih baik ya. Misalnya kita sholat tengah malam, ketika Ramadan kita perbanyak sholat tarawih, itu banyak pahala juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik anak-anak. Nanti kalau bisa ya, kalian coba nanti videokan kalian punya bacaan sholat ya. Tadi Pak Guru sudah dengar kayak pagi tadi itu kalian baca doa apa itu? Doa apa itu tadi pagi itu? Iftitah. Tapi itu berupa suara saja kan? Kalau bisa Pak Guru minta buatkan video, bisa toh? Jadi buat video, kemudian doa iftitah. Kemudian kalian boleh kirim ke Bu Guru. Nanti Bu Guru yang kasihkan ke Pak Guru. Bisa kan tidak anak-anak yang hadir di sini? Bisa. Insya Allah. Misalnya doa kita itu yang kalian hafal ini yang mana? Allahumma barik atau Allah apa tadi? Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Bisa juga Allahu Akbar kabira. Bisa juga Allahumma baik baini wa baina, itu boleh. Dua-duanya boleh. Yang penting tugas kalian mengucapkan doa kita ya, divideokan kemudian dikirim ke Pak Guru ini. Bisa? Bisa. Sekarang sebelum Pak Guru menutup ini, ada yang kalian tidak pahami tentang pelajaran kita, silakan yang mau bertanya. Jadi nanti ada sholat 5 waktu itu yang waktunya kan sudah ditentukan tadi, kemudian jam-jamnya kan sudah, kemudian nanti kalau zamannya Rasulullah itu kan mereka tidak pakai jam ya, pakai apa itu? Pakai matahari ya, mereka pakai matahari. Kalau jam mataharinya berada di atas kita punya kepala, itu berarti sedang sholat, sudah masuk waktu sholat duhur, atau tergelincir sedikit, atau kemudian ketika bayangannya orang sudah panjang, berarti sudah masuk waktu asar begitu ya. Kalau kita kan sudah enak karena sudah ada jam, sehingga kita bisa menentukan hari ini jam kita sudah bisa melaksanakan sholat. Nah sekarang materi yang tadi Pak Guru sampaikan, kira-kira ada yang mau tanya sebelum Pak Guru menutup pembelajaran hari ini? Pak Guru videokan doa apa aja? Doa iftitah saja. Doa iftitah. Allahumma baik baini wa baina selesai, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi ini wajib. ya itu ya. Ya.
Oke. Ada lagi yang bertanya? Ini kenapa kameranya? Coba Pak Guru mau buka kamera semua. Pak Guru foto. Ayo. Buka semuanya kameranya. Semuanya, yang perempuan, laki-laki semuanya. Kita mau lihat ini. Ya. Balik. Ya, silakan. Ilham, Endang, terus apa lagi nih? Faris, Faiz, ini mana nih? Ini dari tadi tidak mungkin ini. Ini Weni siapa? Ini Wira, Kira mana? Raihan, Jihan mana Jihan? Nah, itu bukan suka jihad. Namanya Jihan, Yunia, Sehat ya. Kaira, Oke. Kaira. Oke. Ya, sudah. Mana semuanya buka dulu Buka semuanya. semua dulu. Buka semuanya kameranya. Baru lihat kita mau Kolaborasi. ya. Mana ini belum semuanya terbuka ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran, iya sebelumnya siapa yang mau bertanya? Tidak ada bertanya lagi kan? Kalau begitu Pak Guru tanya dulu ya. Ingatkan tidak tadi apa yang Pak Guru sampaikan? Coba Pak Guru tanya Endang coba bilang hadir. Hadir. Oke, bagus. Coba tadi Pak Guru sampaikan kalau kenapa kita harus sholat? Kenapa penting sekali itu sholat? Karena sholat itu adalah tiang agama. Satu. Apalagi? Coba ini lagi. Coba bantu ini. Siapa namanya ini? Coba Wira. Coba Wira bantu. Tadi Endang sudah bilang kenapa kita harus wajib sekali sholat, penting sekali itu sholat karena sholat adalah tiang agama. Coba Wira, yang kedua apa kira-kira? Untuk membuktikan kepada Allah. Untuk membuktikan kepada Allah apa? Kita Sholat. ya hambanya Allah. Satu tadi Endang sudah jawab satu karena sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua Wira menjawab untuk membuktikan kepada Allah bahwa ini adalah hambanya Allah. Ada yang bisa bantu yang ketiga? Kenapa sholat itu sangat penting? Alif bisa jawab? Yang paling penting sekali apa? Yang paling penting sekali tadi Pak Guru bilang yang pertama kali apa? Pertama kali tadi apa? Untuk perbuatan mencegah perbuatan keji dengan munkar. Munkar, bagus. Jadi sudah ada 3. Endang sudah jawab tadi tiang agama, sholat sebagai tiang agama. Wira menjawab sholat itu untuk membuktikan bahwa kita adalah hambanya Allah. Kemudian Alif lagi menjawab untuk Menghindari perbuatan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Satu lagi coba. Satu lagi Jihan, mana? Kenapa sembunyi Jihan? Pak Guru. Nah, coba kamu, Faiz. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Nah, sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Ada yang bisa bantu lagi? Satu lagi. Karena yang paling pertama kali, apa tadi? Kewajiban seorang muslim adalah sholat. Kewajiban seorang muslim adalah sholat. Yang paling terakhir tadi, yang paling pertama. Yang paling pertama tadi sebelum apa tadi? Ya, sebelum Allah akan menghisab sebelum apa? oleh Allah. Apa tadi? Sholat yang pertama dihisab. Ya, sholat yang pertama kali dihisab. Bukan sholat Yang amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Yang paling utama. Jadi semuanya benar ya. Tadi Endang menjawab karena sholat adalah tiang agama. Kemudian Wira juga menjawab karena untuk membuktikan bahwa kita adalah hambanya Allah. Kemudian Alif juga menjawab bahwa kita ini apa? Apa tadi Alif menjawab?
supaya tidak melakukan Nah, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada juga sholat itu adalah cahayanya dunia surga. Kemudian yang paling utama adalah amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Sebelum amalan-amalan yang lain ya. Sebelum amalan-amalan yang lain adalah sholat terlebih dahulu. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ya. Paham. Bermanfaat. Nah, ini pelajaran hari ini sebagai refleksi ya. Yang pertama Pak Guru sampaikan yang pertama jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Apapun kondisinya kita, apapun situasinya kita, yang pertama kali jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Kalau kita sudah meninggalkan sholat, maka Allah juga akan meninggalkan kita. Ya, kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Siapa yang meninggalkan sholat, dia runtuhkan agamanya sendiri ya. Yang paling pertama itu ya, anak-anak ya. Jadi apapun kondisi kita, jangan sekali-kali kita meninggalkan namanya sholat. Sibuk apapun, jangan sekali-kali meninggalkan namanya sholat ya. Jangan sekali-kali meninggalkan namanya sholat. Ya. Oke, Bahkan Kak. Muhammad, kalau kamu sakit sekalipun tidak bisa berdiri, maka boleh duduk, ya kan? Boleh sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka boleh berbaring, ya kan? Kalau sudah tidak bisa apa-apa, hanya mata saja yang bisa bergerak, maka boleh sholat dengan isyarat. Nah, kalau sudah tidak bisa apa-apa, berarti disolatkan. Berarti sudah meninggal, kan begitu ya? Nah, Ya. jadi Ya. makanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya. Itu pesannya Pak Guru. Kemudian yang kedua, tetap kalian jaga kesehatan. Jangan sampai terlalu capek, apalagi saat-saat seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit, terutama yang kita hindari apa? Virus Corona. ya. Kenapa sampai Konoha. pemerintah kita harus belajar di rumah, tidak boleh kemana-mana karena itu ya. Pemerintah menjaga kita semua dari apa? Dari jangan sampai kita tertular ke virus corona. Karena kalau terkena virus corona itu kita lihat ya, orang banyak yang meninggal, sesak nafas, rumah sakit sudah penuh. Kita berdoa mudah-mudahan ya. Tetangga kita kiri kanan itu kemarin sudah banyak yang kena itu ya, banyak yang meninggal juga bahkan ya. Jadi kita mudah-mudahan untuk sekarang ini tidak ada yang terlalu banyak bermain, jangan sampai terlalu capek ya. Ya. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar ya, tidak usah bermain di luar, main di dalam rumah saja. Baik. Ya, silakan terakhir kali sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau dokumentasinya. Silakan buka kameranya semua dulu. Semuanya buka kamera, Pak Guru mau foto. Ayo. Ayo mana kameranya dibuka? Semua buka. Dulu tunggu. Satu. Belum semua. Nih. Yang di tengah-tengah. Ya, lagi. Masih ada. Lagi satu ini sabar. Hai. Nah, lagi. Jangan ditutup ya, jangan ditutup. Buka saja, tidak usah buka. Nanti kalau kurang bisa yang mengajar besok. Kaira, Oke. Kaira mana? Sampai dia. Nah, begitu bagus. Sabar ya, tahan ya. Ini lagi Yunia kan? Yunia kan? Sabar ya, Bu Guru ambil gambar. Ambil juga. Ya. Satu, belum. Jangan yang keluar. Satu, dua. Punya bagaimana nih? Satu, dua, tiga, lagi. Ya, sabar ya. Sabar ini, buruk ini. Sabar. Oke, sudah. Belum. Jangan keluar dulu, Endang. Perbaiki dulu. Endang masuk lagi. Oh, Endang perbaiki Endang. Tadi kelihatan itu barang-barang di belakang. Ya, lagi. Sudah, oke. Ya. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih karena kalian sudah bergabung di sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Nanti kalau Pak Guru suruh bergabung lagi, bisa toh?
Misalnya kapan-kapan kalau ada pelajaran lagi nanti Pak Insya Guru Allah. sampaikan lagi. Jadi ini juga kita sekaligus uji coba ini ya, karena sekolah juga belum tahu kapan, makanya kita kalau Pak Guru cuma kasih tugas, ya harusnya kita harus belajar seperti ini ya, bisa toh? Iya. PPKN kan. Nanti juga Bu Guru akan masuk pakai aplikasi seperti ini ya. Nanti kalian tinggal lihat Pak Guru. di aplikasi learning. Ya, bertanya sudah. Ya kenapa? Ini tugas PPKN serta apa soalnya kapan ya? Siapa yang bertanya ini? Oh, soal IPA. Soal IPA. Bilang Soal itu nanti Bu Guru yang buat. soal IPA. Nanti Iya. baru kalian Tuh, tanya ke Bu lihat Guru. besok sore ya di akun kalian. Lihat Aplikasi besok ya. sore. Besok kan kita libur ya. Iya Bu. Ya. heeh. Enggak. Ya, nanti kalau misalnya kalian Cek di besok sore di akun kalian, Mas. Akun kalian, siapa tahu Bu Guru sudah kirim Iya. soal IPA ya. ya jadi Iya. nanti kalau pelajaran begini nanti kalian bukannya bukan WA lagi ya. Bukannya sudah di Iya. materi akun, di materi learning kalian. Jadi nanti di situ ada materi, kalian klik materi baru sudah ada muncul apa namanya? Link seperti itu yang tadi yang di WA, baru kalian tinggal klik dan kalian sudah masuk di situ. Jadi untuk sekarang itu buka-buka saja, jadi kalian punya ini ya, learning itu buka-buka untuk ini saja, untuk pantau-pantau kalau ada soal atau ada materi yang guru yang ini. Jadi tugas kalian Pak Guru. membiasakan, Ini ya. dia buka tidak ada. Terus banyak bertanya. Iya. Apa mereka membiasakan dulu. ini kalau Bu Guru belum kirim pasti tidak ada tulisan. Ya kalau belum kirim pasti Kalau, tidak ada. kalau mereka buka baru tidak ada soal. Tidak ada berarti soal berarti bukunya belum kirim. Kalau sudah ada berarti kalian tinggal menjawab. Oke. Paham? Guru, kenapa saya punya nggak bisa masuk? Iya Bu Guru nggak bisa masuk. Tidak bisa dimasuk. Tanya Bun. Sama juga Pak Guru. Bu Guru. Sama juga Bu Guru. Dengar, Mana? dengar. Mungkin kalian rubah-rubah kalian. Ini tidak bisa masuk. Mungkin kalian rubah-rubah atau salah. Sudah nanti Punya saja. nama. Nanti Tidak, Bu Guru. kalian yang belum bisa Tidak Bu Guru tidak dirubah. kalau yang Iya, belum Bu bisa Guru. masuk di akunnya kalian itu nanti japri ke Bu Guru, nanti Pak Guru periksa kalian punya akun di sini. Kita sudah japri. Iya, nanti baru Pak Guru periksa akunnya namanya siapa, nanti baru kirim ulang dia punya itu apa namanya Bu Guru cek. akunnya. Iya Bu. Apa? Oke, sekarang kita akhiri. Iya Bu Guru. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Pak Guru minta Alif untuk pimpin doa. Ada bingung. Tadi itu ini Ilham, sekarang Alif pimpin doa aparatur majelis, tapi berdoa dalam hati saja semua ya. Masuk di semua. Jangan lupa kaparat majelisnya. Ayo sama-sama aja. Ayo sama-sama sudah Aktifkan itu. Aktifkan berdoa audio. ke aparatur majelis. Tahu toh? Subhanakallahumma. 1 2 3. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat semuanya ya. Silakan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian kayak pejabat-pejabat. Kalian kayak pejabat-pejabat saja Zoom meeting.